Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita, mencari tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Ibu-ibu yang kami hormati, apresiasi yang luar biasa kami aturkan kepada seluruh jajaran dari LBSO yang pada akhir tahun 2023 telah bisa melaksanakan workshop menulis Aisyah. Ini merupakan karya atau suatu gagasan karya dan kerja yang sangat besar di ruangan yang juga sangat megah. Untuk itu mudah-mudahan saja kerja keras dari LBSO ini mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Menulis adalah mudah dan menyenangkan, ibu-ibu semuanya. Mungkin di awal-awal nanti akan ada sedikit kendala dalam menuangkan kata-kata, tetapi kalau sudah memulai biasanya akan langsung mengalir. Jadi alinea pertama, kedua, ketiga mungkin agak sulit tetapi untuk selanjutnya insya Allah bakat-bakat terpendam dari ibu-ibu semuanya akan muncul dan tulisan itu berlembar-lembar. Itu alhamdulillah sudah kami alami ya Mbak Dewi, kemudian ibu-ibu yang lain yang saya yakin ibu-ibu semuanya di sini adalah mampu. Monggo untuk bisa dimulai dari true story atau apa yang kita alami sehari-hari, dan menulis ini merupakan karya yang bisa diwariskan kepada anak cucu, terutama anak cucu kita dan mungkin warga sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah menulis autobiografi, dan mungkin ibu-ibu sebagian sudah ada yang kagungan buku ya. Dari cabang, beberapa cabang juga sudah kami caosi. Mudah-mudahan sudah mulai dibaca Bu. Mungkin itu bisa untuk inspirasi dari ibu-ibu semuanya. Sekiranya tidak bijaksana kalau kami berpanjang lebar, karena tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia maupun oleh ketua LBSO niat yang akan dilanjutkan yaitu dengan menulis buku Aisyah menulis mudah-mudahan, walaupun tidak mengikuti pelatihan ini sampai selesai, insya Allah nanti saya bisa menyetorkan tulisan ya Mbak nanti bisa digabungkan dengan ibu-ibu yang lain. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami buka
workshop menulis Aisyah pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, dan tengadahkan kedua telapak tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Ustadzah Aster Widya Stuti Sarjana Agama. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal ummahat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fi jasadi wa ziyadata fil ilmi wa barakata fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan inda al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakharatil maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakharatil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kegiatan pembukaan workshop menulis Aisyah menulis telah selesai. Marilah pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Sebelumnya kami punya pantun, hanya satu pantunnya. Ibu Hajah pergi mengaji, datang bawa bingkisan. Saya akhiri pembukaan hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Nanti ada kegiatan ini workshop yang akan dipandu oleh Ibu Ismet Laili MPD. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kegiatan hari ini dilatar belakangi oleh keinginan dari pimpinan daerah Aisyah agar ibu-ibu di Aisyah mempunyai produk atau hasil tulisan yang sesungguhnya tulisan tersebut merupakan implementasi dari kejadian rutin sehari-hari yang tanpa kita sadari kejadian tersebut itu kita lewatkan begitu saja. Entah itu mengasuh anak, entah itu ribut sama suami, entah itu pernikahan dini, entah itu perjuangan menjadi seorang mungkin PNS dan lain sebagainya. Itu merupakan kisah nyata. Maka untuk pagi ini, tulisan pagi ini adalah true story atau kisah nyata. Namun kisah nyata yang nanti akan dituangkan dalam tulisan ibu semua adalah kisah nyata yang inspiratif atau yang menginspirasi. Bersama kita hari ini telah hadir Ibu narasumber. Beliau adalah Ibu Hajah Dr. Anda Tris Murdiani MSI. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 7 Kota Tegal. Kalau background atau basicnya adalah mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian juga beliau juga merupakan pegiat literasi di Kota Tegal yang bersertifikat ISBN. Nah, jadi welcome. Acara apa, no?
manggil saya gitu, acara apa no? Acara Aisyah menulis. Bismillah dah, ya tak bantu, tak tulungi. Karena saya maturnya sambil, ya Allah mbak tulungi. Bismillah tak tulungi. Dia ada acara ke Banyuwangi 4 hari. Dan nanti akan dipilih 3 kisah atau tulisan yang paling inspiratif untuk dipilih menjadi juaranya. Begitu Bu Riz. Nanti tekniknya akan disampaikan oleh Bu Riz secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kota Tegal, Ibu Hatmi, yang kami hormati Koordinator LBSO Ibu Tuti Alawiyah, yang kami hormati Ibu Ketua LBSO Ibu Istiada, yang kami hormati pimpinan daerah Kota Tegal, Ketua LBSO Kabupaten Tegal Ibu Samrotun sudah diundur, dan para peserta yang berbahagia. Luar biasa, Aisyah menulis itu mudah dan menyenangkan. Kita bersama-sama di dalam acara workshop menulis True Story Inspiratif. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelum saya mulai, saya ingin mengantarkan bahwa hari ini saya kembali ke Muhammadiyah. Artinya dulu saya pernah dibesarkan di Muhammadiyah. Jadi saya kembali lagi ke rumah saya merinding itu. Luar biasa sekali dan saya terharu sekali. Jadi nanti yang saya contohkan sebagai tulisan true story nanti adalah pengalaman saya ketika saya berjuang menjadi PNS. Saat itu saya menjadi guru honorer di SMA Muhammadiyah Kota Tegal. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan sedikit tadi Bu Ismet itu berlebihan ya. Saya itu belum punya apa-apa. Artinya hanya menang di City kayak gitu. Menang di City. Enggak, saya tidak seperti yang disampaikan. Saya hanya ingin berbagi ilmu, kita bersama-sama belajar, dan alhamdulillah nyatanya banyak ibu-ibu yang sudah memiliki buku. Kan luar biasa sekali deh. Hebat, tepuk tangan untuk ibu-ibu kita yang hebat, luar biasa. Nah, itu sedikit yang saya sampaikan. Jadi nanti kita akan bermain dalam 2 sesi atau 3 malah ya, 3. Yang pertama sesi motivasi. Saya akan menyampaikan sedikit teori tentang bagaimana manfaat menulis, mengapa menulis itu penting, sehingga memberikan motivasi kepada ibu-ibu semua. Ayo kita belajar menulis, karena menulis itu adalah pelajaran dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Kemudian nanti di sesi kedua saya baru masuk ke penulisan true story inspiratif. Nanti kita akan menyampaikan beberapa hal, kemudian menyampaikan contoh dan sebagainya, dan sesi ketiganya kita akan praktik. Betul ya, begitu ya ibu-ibu ya. Dari sekarang untuk mengembalikan fokus kita, ya saya akan bermain dulu. Permainan sedikit ya, permainan sedikit. Nanti kalau yang tidak fokus nanti maju nyanyi ya. Jadi permainannya begini, ibu-ibu siap ya. Instruksinya, tirukan apa yang saya katakan. Tirukan apa yang saya katakan. Instruksinya seperti itu. Kita mulai ya. Ya baiklah. Kitik-kitik ayam-ayam. Kitik-kitik ayam-ayam.
itik ayam, ayam itik. Itik ayam ayam. Berapakah ayamnya? Oh ternyata itu juga. Ya, berapakah ayamnya? Ulangi. Ayam ayam itik. Ayam itik. Itik ayam ayam. Berapakah jumlah itik? Itik ayam ayam. Berapakah jumlah itik? Ada lagi berapa? Satu. Menulis itu sangat-sangat bermanfaat. Ya. Jadi kita bisa ninggali warisan yang luar biasa. Biasanya orang meninggal itu kan ya hanya tertulis namanya di batu nisan. Kemudian selain itu juga di buku Yasin, ya, yang ada tulisan dan fotonya. Tetapi kalau penulis tulisannya akan selalu abadi. Itu makanya namanya abadi karena tertulis di dalam buku-bukunya seperti itu. Jangan bukti keahlian atau menambah pengetahuan. Dengan kita menulis, paling tidak diawali dengan membaca. Ya apa tidak Bapak Ibu? Iya. Karena apa? Semakin kita banyak membaca, bahan bacaan yang kita baca itu banyak, itu semakin wawasan kita bertambah. Ya tidak? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya remang-remang menjadi paham. Kalau misalnya panjenengan tidak pernah membaca atau hanya melihat dari WA saja, membaca WA sekarang ya. Ya, karena ia berdasarkan PISA itu, yang menurut PISA tahun 2018 itu minat baca orang Indonesia itu terhitung sangat rendah. Seorang penulis itu yang sangat membagongkan, artinya mengurangi rasa bosanan, mentok buat kalimat beberapa maninya, udah termaninya. Mengatasinya bagaimana? Kadang kan menulis tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pasti ada titik jenuh, titik kebosan. Jadi meminimalisirnya bagaimana? Baik, Bu Yuni, ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya, ya, pengalaman saya. Jadi ketika kita mengalami mood yang down ya, terusnya keinginan ada, tapi suka nemen gitu, itu pasti pernah. Wis, mesti pernah ya. Ada masalah di keluarga, bojone sewot, tulis boy, nyuruh tuh ini misalnya seperti. Atau kalau lagi pegang laptop, bojone sewot berdiri, ya terus, gitu ya. Kan mesti pernah ya. Atau anak, bu dan sebagainya. Wis banyak pokoknya. Kan otomatis rusak suasana ya. Moodnya sudah langsung gitu kan. Caranya Bu Yuni, jangan diteruskan, percuma. Kalimat-kalimat kita kan berantakan nanti. Tutup laptop, kita cari suasana baru. Misalnya, oh ya piringnya kalau dibersihin, kembali piring di sini. Saya gitu, nyapu di sini. Atau keluar rumah maksudnya dalam pemasangan sini. Kayak aplikasi kapsi, liwat, iya, atau lihat LTV atau apalah, melihat yang lucu-lucu atau apa, gitu Bu Yuni. Jadi jangan dipaksa untuk menulis karena ketika mood kita sedang tidak baik-baik saja, itu percuma. Nanti hasil tulisan kita juga jelek. Iya. Nggak bisa kalau saya itu di tengah-tengah itu hari kerja itu saya menulis nggak bisa. Nggak, sangat tidak bisa karena saya mesti kan ngajar yang rata-rata itu per harinya itu 6 jam. Ada Bu Hendri, ada Bu Roma mungkin yang sesama profesi guru itu sehari itu saya 6 jam mengajar. Kalau tulis kan tidak, sudah ngatur berat, udah dong di dalam ruang kepala sekolah yang ber-AC ditemani musik yang sama-sama beliau menulisnya mudinya kayak gitu. Jadi kalau saya seperti itu Bu Yuni dan Ibu semua, kalau memang sudah stuck, kalau istilah saya sudah stuck, sudah raket, sudah tidak bisa bergerak kemana-mana, saya stop. Bu Riz, ini saya sekedar share
curhat dong, seperti itu. Saya jadi selama ini alhamdulillah saya sudah sering nulis. Betul. Bukan, saya sudah tapi saya itu kesulitan saya tidak bisa menulis yang runtut, yang panjang. Itu dulu pernah dimulai. Saya pernah mulai dulu kan, saya pernah masuk asrama, katakanlah karantina. Dan di situ tuh saya, aduh yang bagaimana. Saya itu sudah nulis sampai saya bawa terbang ke sana, pacet, nggak bisa. Saya bisanya nulisnya true story. Jadi ketika saya seperti ini, saya tulis sampai saya pernah punya, saya bukukan menjadi satu buku, dan itu hanya coretan saja. Hanya katakanlah waktu itu banyaknya puisi. Seperti saya ingat ketika saya kangen sekali ada sama anak saya karena jauh ya, saya nulis puisi. Ayesa di Farai, sambut aku begitu suka. Itu dan bla 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 bla. Tapi setelah itu Bu, dibawa pulang di koper itu hilang itu bukunya. Aduh ya, dan saya tuh emang betul Bu, cuyul. Saya aduh pribin ya hilang. Pokoknya mana pribin di saya, betul. Jadi pertanyaannya apa Bu? Saya sampai bingung, ini krusial kok bisa. Oh iya. Baik Bu, itu nanti jam terbang sebenarnya Ibu sudah bagus itu menulis meskipun di Facebook atau Instagram atau apalah, tulisan kecil-kecil ringan-ringan itu sebagai ide tulisan yang bisa dikembangkan. Akan saatnya ketika mood kita sedang baik, cobalah diorek-orek. Kalau opini itu kan pendapat penulis, jadi tidak ada orang yang bisa menyalahkan ketika kita berpendapat beda dengan pendapat orang lain, seperti itu. Jangan khawatir ya Bu, bisa Bu. Jadi jenengan bisa menulis sebenarnya, hanya itu ide-ide saja, tapi tidak terselesaikan gitu, karena udah mau ya Bu. Perkenalkan, saya Kristiana dari PRA Kraton 2 Ibu. Yang ingin saya tanyakan tadi kan jenengan ngendikane niku kalau moodnya bagus. Terus terang saya dibiasakan menulis sama ibu itu dari kecil, tapi nulis diari karena saya ceriwis karena tuntutan profesi memang. Jadi sebenarnya kalau misalnya lagi sedih, lagi marah kayak gitu, saya cenderungnya diam. Jadi sama ibu karena saya nggak cerita, kalau marah sedih ditulis guys. Sampai sekarang pun setelah saya menikah juga masih ke bawah, kalau saya marah, saya jengkel, saya nggak bisa debat gitu, okay. Akhirnya menulis. Tapi yang mengakui jujur ya, jujur menyampaikan sering menulis di buku harian, kemudian bisa menulis ketika ada masalah, ketika dalam keadaan sedih, tetapi malah tidak bisa menulis ketika lagi bahagia. Ya ada memang tipe orang yang seperti itu. Nah, nanti ketika kita sampai pada sesi true story, nanti panjenengan akan bisa membedakan antara true story dengan menulis buku harian atau diary. Ya, karena memang tadi buku diary atau buku harian itu memang konsumsinya untuk sendiri, hanya mengeluarkan unek-unek ya ketika kita ada masalah, ketika kita lagi sedih ya, ketika kita mungkin bahagia menuliskan. Memang ada orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, ngomong ya bicara secara jelas, marahnya meledak-ledak misalnya, kemudian lagi senang dia kita kalimatnya juga dan sebagainya, tetapi dia pandai menuliskan di buku harian. Ini tergantung kebiasaan. Jadi sebenarnya tadi buku harian bisa menjadi sumber inspirasi ide kita. Nah, karena nanti kita akan menuliskan true story inspiratif, berarti nanti happy endingnya yang bahagia Mbak. Iya. Jadi ketika kita mungkin berakit-rakit
tarik ke hulu ya, banyak rintangan, banyak kendala ketika kita mempunyai impian tertentu. Contohnya tadi seperti saya ingin jadi PNS ya, waktu itu ngajar di SMA Muhammadiyah, bolak-balik melu tes orang lulus-lulus ya. Begitu pengen loh, setiap tahun melu kayak kisim ya, sampai berkali-kali. Sampai akhirnya ketika saya ya sudah ngerti gak, terus tak ikhlasan sudah kan beli sudah kan dari jawab yang lulus yang menawar kena gitu, ternyata saya lulus. Nah itu karena rintangan-rintangan beberapa kali, kemudian akhirnya happy ending, berakhir dengan bahagia. Itu namanya true story inspiratif, jadi kisah pribadi yang berakhir dengan bahagia seperti itu. Tapi nanti setelah awalnya bisa pada terus keluar sendirinya, iya. Jadi nggak terbendung malah bisa rentengan gitu. Jadi permasalahan saya tuh mulai awalnya tuh apa ya kalimatnya pas itu mungkin itu bukan saya. Pada suatu hari. Masya Allah. Ibu luar biasa sekali ya. Tulisan laporan ya. Jadi kita kan tahu bahwa jenis tulisan kan ada tulisan fiksi dan non fiksi. Yang fiksi itu kan tadi cerita, cerpen, pantun dan sebagainya ya, yang hubungannya dengan sing nyata tapi orang nyata kayak gitu ya, rekaan dan sebagainya. Tapi kalau yang non fiksi itu kan seperti laporan, ya, kemudian skripsi, karya ilmiah, artikel dan sebagainya. Termasuk kalau misalnya mengawali kalimat itu memang kadang-kadang gimana ya? Kalau zaman kita kecil kan pada suatu hari sama sampai sekarang ketika saya dongeng ke cucu, sebenarnya sampai apal pada suatu hari. Iya pada suatu hari, mesti diawali pada suatu hari, tetapi tidak. Karena kita sudah dewasa, kita sudah banyak membaca tulisan orang lain, kita bisa mengawalinya tergantung dari jenis tulisan kita. Kalau misalnya cerpen tadi, misalnya cerpen ya Bu, tulisan cerpen fiksi ya berarti itu malah lebih mudah. Kita bisa memulainya dengan dialog ya, misalnya atau apa itu dia berat atau perang atau apa, terus nanti dimulai pokoknya tidak harus di sebuah rumah yang cukup sederhana gitu, itu sudah lewat kuno ya. Tapi kita munculkan dengan sesuatu yang di luar orang menyangka ya. Misalnya cerita tentang rumah tangga, misalnya ada masalah ya, tiba-tiba suamiku membuka pintu dengan kerasnya ya, terus dia mama mana itu anak-anak bermandi dan sebagainya misalnya seperti itu. Kan aku tersentak kaget, kenapa suamiku pulang dari kantor tiba-tiba marah, nah seperti itu. Nah terus nanti membuka itu Bu. Iya. Saya itu apa namanya, untuk menulis itu sepertinya kurang berbenaran kata Bu. Tapi alangkah baiknya ini pada kesempatan ini, makanya saya sudah murah tapi saya mau disuruh mewakili ini karena ingin belajar meskipun saya nggak istilahnya nggak punya bakat untuk menulis yang untuk apa yang bermutu itu intinya gitu Bu. Mohon solusinya Bu. Terima kasih. Jenenge nulis itu suka-suka Bu. Jadi ketika kita punya nama itu untuk mencurahkan segala perasaan kita ya, itu bisa lah jadi tulisan. Saya yakin ketika Ibu nanti mengikuti ini, kemudian Ibu termotivasi untuk membuat tulisan, meskipun di awalnya itu kesulitan untuk mencari kata-kata. Nah, tapi nggak usah dipaksa, insya Allah nanti kami berikan tabel Bu. Jadi tabelnya, urut-urutannya nanti dimulai dengan satu kalimat dulu. Terus nanti setelah itu Ibu ingat-ingat kembali peristiwa apa, mimpi-mimpi apa yang banyak rintangannya. Kemudian nanti pada akhirnya impian saya itu berhasil. Nah, mesti ada kan dalam hidup Ibu. Masa sih bekerja sampai 60 tahun ya Bu? Tidak pernah ada peristiwa yang seperti itu, mesti ada ya. Coba Bu, Ibu nggak usah pesimis dulu ya, sehingga sisa waktu bisa kumanfaatkan untuk menemani buah hati
dan juga kedua orang tuaku yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rumahku. Saat itu kesempatan seleksi CPNS hampir dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah. Namun, kebutuhan tenaga guru dengan basic mata pelajaran tertentu tidak selalu tersedia. Alhamdulillah untuk basic bahasa selalu dibutuhkan setiap tahun. Beberapa kali ikuti seleksi CPNS, namun selalu hasilnya tidaklah menggembirakan. Padahal aku merasa bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Entahlah, mungkin itu hanya perasaanku yang terlalu pede. Nah, Desember. Setiap kali ada ujian, selalu kusempatkan untuk mencari soal dan mengerjakannya bersama teman-teman senasib. Namun, sesungguhnya aku masih beruntung dibandingkan beberapa teman seniorku yang sampai batas akhir usianya. Aku masih punya peluang beberapa kali. Kemudian spesifikasi tulisannya, kalau yang pakai itu laptop berarti Type New Roman TMR size 12, spasinya 1,5, margin normal. Iya, spasi 1,5. Membuat tampil adegan 2-3 rintangan saja. Kemudian profil penulis 1 terakhir saja. Sudah itu saja. Monggo setelah isoma nanti kita bisa eksekusi, ya, bisa dimulai. Begitu Ibu. Untuk sementara saya akhiri, nanti kita bertemu lagi di praktik langsung gitu. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Kau tembur dinginnya pagi dan pekatnya malam.
kemudian saya sebagai moderator dalam kegiatan menulis ini, workshop menulis ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi terus terjalin dan membawa manfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Wahai warga Asia sejati, sadarlah kewajiban suci.